Cobaan hidup pastilah kartepuk, nyalanan karma dimerca pada sebetlan liang subep pada meduman kuat pagaku ko iraga nyalanan deni ngamunyin anak di sisi iraga nyalanan. Halo, kembali lagi dengan podcast TVRI Bali bersama saya dengan Nara. Baru episode kedua kita kali ini ya. Jadi podcast TVRI Bali ini adalah channel baru, bukan channel sih, kita ada di YouTube TVRI Stasiun Bali. Nanti teman-teman bisa nonton. Kita sekarang episode kedua, tetap tentang seni. Kita sekarang ada kedatangan bintang tamu yang spesial banget. Ada Bli Gus Yuda. Halo Bli, selamat datang di studio podcast kami yang baru. Gimana Bli hari ini? Baik ya, sehat, happy luar biasa. Iya, syukurlah. Dan senang banget saya bisa diundang ke podcast TVRI. Iya, kita juga senang banget akhirnya bisa mengundang Bli Gus Yuda. Sudah menyempatkan waktu. Terima kasih banyak Bli Gus Yuda. Sama-sama. Ya, jadi kita hari ini mau ngobrol sama Bli Gus Yuda. Seorang musisi, penyanyi, penulis lagu asli Bali. Ya. Betul ya Bli ya? Betul. Kelahiran Denpasar. Denpasar. Asli dari Bangli. Ya. Ya. KTP Gianyar. Ya. Oke, membingungkan ya. Oke, Bli bisa cerita sedikit nggak sih awal mula Bli Gus Yuda berkarir di industri musik ini? Nah, kita cerita flashback dulu ya. Oke. Jadi SMP 2004 saya udah senang musik. Oke, 2004. Jadi ngumpul-ngumpul bareng teman, kan pulang sekolah latihan-latihan musik yuk kayak gitu. Oke. Nah, akhirnya saat itu saya kok kepengen kapan ya saya bisa tampil di TV atau di mana perform gitu, ada yang perform nonton. beneran gitu ya, ada yang nonton. Ada yang nonton. Jadi mulai sana saya latihan-latihan sama teman-teman dan akhirnya itu pas saya masuk SMA kelas 1. Nah, kebetulan ada ekstrakurikuler band. Oke. Ya, kelas 1. Saya masih ingat itu. Nah, jadi kan waduh, ini kesempatan nih buat saya belajar. Nah, jadi akhirnya begitu ada formulir ekstrakurikuler, saya langsung daftar. Oke. Jadi ikutin ekstrakurikuler band. Nah, di sana saya liatin kakak kelas kok jago-jago banget mainnya. Kapan ya saya punya band? Nah, akhirnya di sanalah diseleksi lah. Jadi kemana sih bakat dari siswa-siswa ini gitu loh. Ada yang ke vokal, ada yang ke gitar, bass, drum, keyboard. Nah, jadi setelah seleksi ini nanti kita digabungin sama apa namanya gurunya, sama kelas, pembinanya. Gitu. Kamu cocoknya karakternya sama siapa sih? Nah, akhirnya kebentuklah pada 2006 itu band saya yang pertama namanya The Time. Ya. Oke. Dari tahun 2006 ya Bli ya? Wow. Awal masuk SMA kelas 1. Oke. Betul, saya sekolah di SMA SLUA 1 Saraswati, Denpasar. Deket ya. Kita di-spill. Kita di-spill guys. Ya. Jadi bangga juga. Oke. Jadi selama itu yaudah saya punya tekad, saya harus belajar di sini. Karena kayak tadi saya bilang di awal, kapan sih saya bisa kelihatan di TV atau enggak perform di banyak beneran, orang. ada yang nonton ada gitu yang nonton ya. Kayak gitu. Enggak cuma di Gitu. latihan di studio musik bener, gitu. Ya. Nah, akhirnya saya liatin satu-satu. Nah, dijadwalin lah setiap minggu ada ekstrakurikuler itu. Dan udah saya jalani selama beberapa bulan. Akhirnya memutuskan lah untuk serius sama teman-teman. Gimana nggak kalau kita jajal panggung festival aja deh gitu. Oh, boleh gitu. Akhirnya ketemulah sama pembina juga. Nah, akhirnya di sana kita mulai serius untuk menjajal panggung-panggung festival pelajar pada saat itu. Jadi 2006 sampai 2009.
Jadi zaman itu tuh benar-benar bergengsi banget. Jadi pelajar-pelajar yang ikut festival, wah pokoknya udah keren lah. Iya keren banget ya. Di zaman Anak itu udah, band, ya kan? di zaman itu. Banyak yang ngefans ya beli ya di sekolah. Ada sih beberapa. Oke. Cuman lebih akhirnya, wah ini kok mulai tadi keinginan tadi kok kesampaian gitu loh. Iya. Saya bisa perform walaupun belum ada penonton ya. Jadi itu adalah pengalaman, dan selama saya ngeband di SMA itu saya udah 3 kali ngasih piala ke sekolah. Ke sekolah, wow. Ya. Kebetulan juga Wow. ajang-ajang itu ya bergengsi lah untuk pelajar ya di tahun itu. Jadi itu sih gininya pengalaman dari awal Mula ya. awal musik ya. Nah, awal mula masuk ke industri musik gitu ya. Belum, industri musik belum, musik Bali belum. Iya. Nah, jadi setelah 2009 itu tamat, akhirnya bubar kan. Bandnya bubar. Jadi bubar karena kan teman-teman harus ke perguruan tinggi kan, ada yang kuliah, ada yang kerja. Iya, dengan Jadi, kesibukan masing-masing lah ya. Kesibukan masing-masing, dan saya juga ada kesibukan mengejar Oke. mengejar impian Impian lah. yang lain, Nah, oke. Akhirnya 2010 ketika saya masuk ke universitas perguruan tinggi, di sana ketemu teman-teman lagi, Ngeband lagi. ngeband lagi. Oke. Tapi ini ngebandnya ke acara-acara kayak ulang tahun, terus ke bazar kita keliling gitu. Nama bandnya The Air. The Air, oke. Udara. Udara. Oke. Jadi itu udah setahun ya sampai 2011 kita keliling, akhirnya bubar lagi. Bubar lagi. Bubar lagi. Oke, Bli. Tapi sempat kecewa nggak sih? Kan kalau yang aku dengar sampai saat ini kan ada 2 tuh bubar gitu. Bikin band bubar, bikin band bubar. Itu ada rasa kecewa nggak sih, Bli? Sebenarnya sih kecewa sih enggak ya. Karena kenapa sih nggak dilanjutin aja gitu loh. Oke. Iya. Itu aja sih. Ya, Bli, dari tahun 2006 berarti kan mulai ngeband nih. Sampai sekarang berarti ada total berapa band, Bli, yang udah dibentuk? 2. Yang dibentuk 2. Ya baru 2. Oke. Yang The Time tadi sama The Air. The Air itu. Nah, sekarang kan yang sama The Waves itu kolaborasi. Ya, kolaborasi project. Saya dan band The Waves. Oke. Jadi itu terbentuknya di 2015. 2015. Ya. Kolaborasinya atau Ya, kolaborasinya? Oh, oke. Karena kan seperti kayak pengalaman tadi kan kita ngebentuk band, bubar gitu. Iya. Jadi gimana sih kita mengambil konsep sebuah kolaborasi antara Gus Yuda dan The Waves. Dan The Waves. Kan sudah banyak juga kan artinya band-band yang melakukan kolaborasi gitu kan. Iya. Banyak juga sih yang berhasil kan. Iya, betul. Akhirnya saya coba adopsi cara itu untuk memanage band ini gitu. Itu aja sih. Bli, dari 2006 ke sekarang itu kan lama ya. Lama juga ya. Maksudnya di main musik gitu sebagai kebanyakan sebagai vokal ya, vokal semua lah ya. Bli Gus Yuda sebagai vokal ya. Ada nggak sih titik balik yang bikin seorang Gus Yuda ini akhirnya memutuskan untuk udahlah aku mau di musik aja, aku mau fokus di musik gitu. Ada nggak? Nah itu di 2015. Sebelumnya kan aku sukanya nyanyi lagu Indo aja kan. Oke, berbahasa Indonesia, lagu dengan bahasa Indonesia. Ya, jadi belum tertarik lah untuk lagu berbahasa Bali. Berbahasa Bali, oke. Senang cuman belum tertarik untuk buat. Untuk bikinnya, oke. Ya, untuk bikinnya. Jadi di sana muncul juga ide dadakan sih sebenarnya. Ide dadakan, awalnya sih saya mikir gimana sih cara kita mencintai Bali kita ini. Oke. Salah satu cara kan untuk melestarikan bahasanya, budayanya ya. Yeah. Jadi itu yang saya bisa. Saya masukkanlah bahasa Bali ke dalam lagu itu. Oke, berarti ini sebagai salah satu bentuk untuk melestarikan bahasa Bali. Ya, budaya Bali, khususnya bahasa Bali. Berarti melalui musik gitu ya, Bli ya. Benar. Oke, bagus banget nih. Akhirnya 2016 itu lagu pertama keluar ke pasar. Nah, itu nggak tahu itu meledak lagunya. Jadi banyak yang share. Wow. Sampai sekarang sudah hampir 1,4 juta view ya. Wow. Oke. Di YouTube. Di YouTube.
Nah, akhirnya waduh, ini gimana? Harus tanggung jawab nih. Iya, jadi kan karya itu harus dipertanggungjawabkan Iya, ya. betul. Kita nggak bisa lari gitu aja. Iya. Ya udah dibuat habis itu ditinggal, nggak bisa. Jadi kita harus pertanggungjawabkan karya itu. Akhirnya mulai kita membentuk karakter band itu. Oke. Jadi kita konsepin gimana sih, gimana kalau kita adopsi antara musik Bali dan musik modern. Oke. Jadi itu yang kita satukan konsepnya di Gus Wida and the Waves. Jadi pop rock alternatif, lagu Bali tapi nuansanya modern. Modern ya. Iya. Jadi maksud kita nge-mix itu biar pendengar-pendengar anak muda di Bali lebih lebih interest buat Iya. dengerin. Untuk dengar lagu Untuk Bali dengar lagi. lagu Bali, ya. Karena kan sulit juga ya beli sekarang. Maksudnya untuk mengajak anak-anak muda buat dengerin lagu Bali lagi kan. Jadi memang perlu effort khusus untuk bikin Iya. genre musik yang seperti Iya. ini gitu. Itu tugas kita sebagai Iya. generasi muda Bali kan Iya. harus melestarikan itu kan. Yes. Jadi kalau bukan kita siapa lagi? Betul setuju. Jadi banget. harus dilanjutkan kan, karena Keren, banyaknya budaya-budaya lain masuk, lagu-lagu kayak barat. Emang sih lagu itu universal ya musik, jadi kita bebas dengerin musik apa aja. Iya. Cuman kita di sini punya tugas untuk menjaga itu. Iya betul, keren banget, keren banget Beli Gus Wida. Soalnya aku beberapa kali ketemu Beli Gus Wida di acara di TVRI juga, cuma kan baru bisa ngobrol sekarang kan, Iya, iya. jadi baru tahu gitu loh. Oke, ternyata sekeren itu. Beli dari itu berarti lagu pertama tadi, Lagu pertama. lagu pertama ya yang booming ya itu di tahun 2016. Iya. Berarti kalau sampai sekarang udah ada berapa lagu Beli? Sekarang ada 6 single. 6 single, oke. Nggak berminat untuk bikin album mungkin? Ada. Ada on progress lah ya. On progress. Kalau Oke. nggak ada halangan di 2023 atau nggak di 2024. 2024 ya. Iya. Oke. Oh ya, Beli Gus Wida kan sebagai penulis lagu juga, Nah, ini inspirasinya dari pengalaman pribadi kah atau ada dari pihak ketiga atau Apa pihak keempat? pihak keempat, kelima? Sebenarnya sih nggak pure semua ya dari pengalaman pribadi. Oke. Mungkin yang paling relate itu yang single pertama. Itu benar-benar pengalaman pribadi. Judulnya apa, Bli? Mewali. Mewali. Oke. Jadi mungkin bisa cek di YouTube-nya. Oke, nanti bisa aku cek. ditonton secara seksama. Oke. Mungkin akan relate juga. Iya. Makanya waktu itu mungkin booming banget karena banyak yang relate ya. Iya. Berarti itu lagu terbooming Iya, dari Beli Gus single-single Wida. yang, Oke. Oke, berarti itu lagu paling booming ya. Nah, Beli dari tahun 2006 sampai sekarang kan pasti Beli Gus Wida kan udah manggung kesana kemari nih. Iya. Udah sering manggung gitu kan. Ada nggak sih pengalaman Beli Gus Wida yang tidak terlupakan gitu, baik itu pengalaman yang positif atau negatif negatif gitu? Sebenarnya sih pengalaman positif di Bali ya. Jadi banyak teman. Banyak teman, oke. Ya, banyak relasi. Jadi bukan sekedar kita bermain musik, tapi lebih ke silaturahmi ya. Oke. Contoh kalau di Bali kan kita perform di anggap Banjar tuh Banjar. Iya. Di setiap daerah kan ada Banjarnya, ada seketurunannya. Jadi kalau menurut saya sih lebih kita mencari silaturahmi ya. Iya. Itu sih pengalaman positif. Terus mungkin negatifnya sih belum ada. Oke. Ya, Mudah-mudahan karena kita, jangan ya. karena kita positif aja gitu loh. Iya. Kita ngejalaninnya dengan yaudah kita ikhlas, kita ngejalaninnya. Mungkin tantangannya aja. Oke, tantangannya bagus. Ya, mungkin tantangannya itu ya kita memperkenalkan lagu kita kepada orang. Jadi kan beda ya ketika kita menyanyikan lagu orang untuk dinyanyikan dengan lagu kita sendiri yang harus diperkenalkan ke penonton yang nggak semua tahu. Gitu. Betul. Gimana caranya biar mereka bisa menikmati gitu kan? Mereka bisa sing along juga gitu kan. Itulah tantangannya. Iya, Mungkin kan kadang ada penonton yang ya udah dia diam, dia nggak merespon. Iya. Atau dia ngedenger, mungkin dia nggak nggak enjoy ya. Iya, nggak kayak karena nggak tahu ini lagu apa ya gitu. Ini lagu apa ya gitu. Iya. Jadi itu sih tantangannya. Iya, betul. Bli, terus memang dari awal bermusik ini memang apakah sudah dari awal itu memutuskan untuk di lagu bahasa Bali gitu, Bli? Enggak, yang tadi kayak kita bahas tadi kan
2015 itu titik baliknya. Oke. Kenapa kita harus ke Bali? Bahasa Bali. Ya, karena kalau sebenarnya bikin lagu Indonesia bisa aja sih sebenarnya. Dan sudah ada kan? Sudah ada lagu bahasa Indonesia kan? Cuman kenapa kita nggak besar di rumah kita sendiri dulu? Iya, betul. Ya. Jangan, kalau menurut saya sih jangan ginilah. Jangan muluk-muluk lah terkenal di luar dulu. Oke. Ya, di rumah kita sendiri kita harus bisa jadi tuan rumah lah gitu. Bli, BTW nih, di episode kita kali ini, kita ada challenge nih buat Bli Gus Yuda sebenarnya. Tapi aku info sekarang biar Bli Gus Yuda bisa sambil mikirin juga. Jadi kita ada challenge untuk Bli Gus Yuda. Ini adalah bikin lagu dadakan. Bikin lagu dadakan Bli Gus. Jadi genre apapun boleh, tentang apapun boleh. Nanti di akhir acara kita nyanyi. Bli Gus Yuda sih yang nyanyi, aku menikmati aja. Ya, oke ya. Oke ya. Oke ya, kita coba ya. Oke, kita ngobrol dulu. Oke. Bli, aku lumayan tertarik dengan lagu yang terakhir yang dari tahun lalu ya, yang Engsapang Rase. Ya. Tahun lalu. Oke, itu lagu tahun lalu ya. Bli, ini setelah aku baca-baca, ini lagu ini kan tentang apa sih, melupakan mantan gitu ya. Nah, ini tuh dari pengalaman pribadi apa gimana sih, Bli? Nggak, kebetulan sih itu pengalaman dari teman ya. Oh, dari teman. Ya, dari teman, dan ada beberapa juga pengalaman dari orang lain yang kita rangkum lah di sana. Jadi nggak pure dari satu orang. Jadi kebanyakan ada yang mengalami hal seperti itu. Engsapang Rase. Artinya kan melupakan rasa. Melupakan rasa, ya. Itu artinya kalau di bahasa Indonesia ya. Iya, Bli, kalau dalam menulis lagu itu biasanya inspirasi itu datang dari mana aja sih? Nggak tentu, kadang lagi di jalan, kadang lagi di pas bengong atau nggak di toilet. sorry. Kesebut. Nggak apa-apa. Iya, pokoknya di mana-mana lah. Dan tergantung gini juga sih, mood juga sih. Ya, karena kan nggak bisa dipaksain. Iya, betul. betul. Ini sekarang kita ada piagam penghargaan ya. Duo atau grup berbahasa Bali terbaik. Ini dari Anugerah Musik Bali. Wow, ini tahun berapa, Bli? 2002 kemarin. 2022 ini, bulan April ya. Bulan April. Oke, bisa cerita sedikit, Bli, tentang penghargaan ini, Bli? Ini kan salah satu ajang tertinggi ya musik Bali, penghargaan musik Bali. Jadi ini adalah salah satu penghargaan pertama yang kita raih, Gus Yuda and the Waves. Kita juga nggak nyangka kita bisa dapat penghargaan ini, apresiasi ini. Itu lagu yang kita terakhir rilis, Engsapang Rase. Engsapang Rase yang dari tahun 2021 itu. Engsapang Rase itu. Oh, dari lagu itu dapat penghargaan. Kategori yang masuk lagu itu. Untuk penghargaan ini. Wah, keren banget. Iya. Bli Gus Yuda, ini untuk project terbaru apa nih sekarang? Kita lagi prepare single terbaru kita juga. Mungkin awal tahun lah rilis. Iya, awal tahun ini. Awal tahun ini ya? Ada berapa single tuh, Bli, kalau boleh tahu? Ada 3. Ada 3, Mudah-mudahan bisa tahun 2023 semua. Supaya bisa menjawab kerinduan para pendengar setia Bli Gus Yuda dan And the Waves. Bli Gus Yuda dan And the Waves, ya. Bli, untuk harapan kedepannya nih Bli Gus Yuda. Untuk industri musik Bali dan untuk Gus Yuda And the Waves gitu, kedepannya seperti apa? Harapan saya sih lebih banyak anak-anak muda yang itu dah membuat band-band berbahasa Bali. Jadi kita sama-sama menjaga, melestarikan bahasa Bali itu lewat musik itu aja sih. Dan kita saling merangkul bahwa kita bisa juga, bahwa di industri musik Bali ini sangat besar dan berpotensi. Jadi harapan besar saya itu sih, banyak anak-anak muda yang lebih berminat berbahasa Bali. Karena itu PR kita sekarang ya, Bli ya. Itu adalah sebuah tantangan ya. Kita nggak akan bilang itu sebuah kendala. Kita bilang itu adalah tantangan untuk memupuk kembali minat anak-anak muda untuk bisa dengerin lagu Bali lagi gitu kan. Ya, betul. Bli, ada satu pertanyaan terakhir. Aku dari tadi pengen banget nanya ini, cuma masih aku pikirkan nanya nggak. Oke, sekarang aku mau nanya, Bli. Bli, deg-degan nggak? Oke, aku nanya. Bli,
dalam bikin lagu nih kan ada lagu tentang mantan itu tadi, pasti sedikit banyaknya ada tentang pengalaman pribadi Bligus Yuda dong. Terus bikin video klip gitu kan. Itu ada kecemburuan gak sih Bli dari pasangan Bli? Kalau boleh tahu nih. Enggak sih, karena kan Aman kita profesional kan. Oke. Kan nggak mungkin kita bikin klip kita jaim-jaim kan. Oh iya, kan? betul. Jadi kan nggak totalitas jadinya. Yes. Jadi kelihatan nanti di hasil kan, waduh, kok kayak canggung banget gitu. Iya sih. Ya, jadi pasangannya harus siap mental. Betul. Memang sudah apa ya, konsekuensi ya Bli ya, kalau Konsekuensi. kita bilangnya itu konsekuensi ya. Iya. Oke. Mantap sekali. Gimana Bli, sudah terpikir mau nyanyi apa hari ini kita? Tema bebas kan? Bebas, tema bebas. Kita pikirin dulu. Aduh. Gimana, sudah siap nyanyi genjreng-genjreng? Sudah siap. Oke, silakan mari kita. Oke, sekarang saatnya kita mendengar lagu Challenge dari Bligus Yuda. Oke, Dadakan ya? terdadakan ya. Udah. Lagu terdadakan khusus untuk podcast TVRI Bali. Oke, spesial. Spesial. Kita ambil tema yang ada di sekitar. Oke, kita ambil tema yang ada di sekitar. Oke, silakan coba ya. Bli. Penasaran ya? Mari kita dengar guys. Rabu pagi aku duduk di TVRI Bali, ditemani wanita bulat-bulat manis, namanya Tara. Nara. Oh, Nara, sorry. Hey, hey. Berbaju hitam, bercelana coklat, senyumnya aduhai manis sekali. Kata teman-temannya, dia dipanggil si bulat manis. Terima kasih Bligus Aduh, Yuda. terima kasih. Luar biasa. Oke. Tapi benar ya panggilnya si bulat manis itu Oh kan? enggak, sebenarnya enggak sih. itu dadakan ya, itu Dadakan dadakan ya? hari Iya, ini. iya, Iya, oke. Terima kasih, wah mantap sekali ya. Ternyata aku dibikinin lagu guys. Terima kasih banyak. Iya.